Warta Pelayanan. Shalom, salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri bersama keluarga di rumah masing-masing untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami ajak semua jemaat Tuhan untuk mengikuti Warta Pelayanan Minggu 20 Maret 2020 sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan dari UPP Katekisasi. Dibuka kelas katekisasi reguler tahun pelayanan 2020-2021. Pendaftaran dilaksanakan sampai dengan tanggal 25 April 2020. Pendaftaran dapat melalui Sekretariat Gereja pada setiap jam kerja atau dapat melalui pengajar yang ada di masing-masing rayon dengan menyertakan fotokopi surat baptis dan fotokopi akta kelahiran masing-masing 1 lembar. Kegiatan pembelajaran dimulai pada tanggal 26 April 2020 pukul 11 WITA di gereja dan diawali dengan ibadah bersama yang harus dihadiri oleh katekumen bersama orang tua atau wali. Yang kedua, pemberitahuan tentang pemberian persembahan. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam ibadah ini persembahan baik perpuluhan, natsar, syukur, persembahan rutin maupun persembahan pembangunan, jemaat dapat memasukkan dalam amplop dan ditulis tanggal 22 Maret 2020. Kemudian setelah doa persembahan dapat disimpan sementara dalam Alkitab dan dibawa sampai kita beribadah di gereja kembali. Yang ketiga, diberitahukan pula bahwa ibadah akan disiarkan kembali oleh Radio Cafe pada pukul 17 WITA atau pukul 5 sore. Yang keempat, pernikahan kudus. Berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang bahwa akan dilaksanakan pernikahan kudus antara Saudara Budi Makramat Pehi Adang dan Saudari Subaida Balaga pada Sabtu 4 April 2020 pukul 10 WITA bertempat di Jemaat Kaisarea BTN Kolhua dan akan dilayani oleh Pendeta Roni Stephen Runtu MTH. Percakapan dan pengembalaan akan diatur kemudian. Yang kelima, himbauan khusus. Jemaat diminta untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian. Tetap berada di rumah bersama keluarga dan menggunakan waktu yang berkualitas untuk hal-hal yang positif bersama keluarga. Akan juga disampaikan warga jemaat yang berbahagia dalam minggu ini karena ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Tanggal 22 Maret 2020, Bapak Rosena Napu Setiawan, ultah ke-34, Bapak Angel Makaborang, ultah ke-36, anak Gafril Mulia Ferdinand Fangidae, ulang tahun ke-9, anak Celi Franz, ulang tahun ke-17, anak Timothy Setiawan, ulang tahun ke-18, Saudari Cantika Lomi, ulang tahun ke-20, Bapak Mikson Lakidang, ulang tahun ke-40, Bapak Satria Giri Nugraha, ulang tahun ke-33, anak Alvaro Ati, ulang tahun ke-7. Tanggal 20 Maret 2020, Ibu Sari Masu Sonbai Kedo, ulang tahun ke-34, Bapak Marlen Haryanja, ulang tahun ke-48, Saudari Ellen Angelin Putri Ataupah, ulang tahun ke-21, Bapak Wisnu Weo Bengu, ulang tahun ke-48, Bapak Marten Kardik Nesimnasi, ulang tahun ke-87, anak Leoni Marcela Udelai, ulang tahun ke-6, Ibu Christine Daniel Raja Guguk,
ulang tahun ke-27. Anak Putri Tokan, ulang tahun ke-25. Anak Aldi Pascal Dwi Putranto, ulang tahun ke-4. Anak Sonia Atopa, ulang tahun ke-15. Tanggal 24 Maret 2020. Oma Magdalena de Rosari Karels, ulang tahun ke-70. Si kembar Eva dan Gea Willy Susanto, ulang tahun ke-13. Anak Marisa Bowak, ulang tahun ke-15. Ibu Juliati Haning Oto, ulang tahun ke-45. Ibu Serli M. Teguh Detan, ulang tahun ke-43. Bapak Stefanus Masus Sonbai dan Ibu Meriam Sari Masus Sonbai, ultah nikah ke-3. Bapak Yustari, ulang tahun ke-53. Ibu Marta Nika, ulang tahun ke-56. Saudara Ivan Laiskodat, ulang tahun ke-28. Tanggal 25 Maret 2020. Saudari Emarwani Melania Karima Pah, ulang tahun ke-20. Anak Whitney Neno, ulang tahun ke-16. Bapak Adi William D, ulang tahun ke-39. Saudara Melkior Makoni, ulang tahun ke-40. Bapak John Wesley Ulijami dan Ibu Seli Ulijami Taseseb, ulang tahun nikah ke-14. Bapak Fritz Bernhard Huwai dan Ibu Helena Huwai Keraf, ulang tahun nikah ke-20. Saudara Mario Lobang, ulang tahun ke-29. Anak Chelsea Lani, ulang tahun ke-12. Tanggal 26 Maret 2020. Ibu Marherit Skorloi Nale, ulang tahun ke-56. Ibu Antonita Basari Lomi, ulang tahun ke-51. Ibu Yohana Lulan, ulang tahun ke-55. Ibu Matelda Ariansi Koten Kido, ulang tahun ke-49. Nona Geri Suek, ulang tahun ke-26. Bapak Bildat Lelan, ulang tahun ke-46. Ibu Matelda Koten Kido, ulang tahun ke-49. Anak Nadine Grasela, ulang tahun ke-3. Mama Frida Lobo Raja, ulang tahun ke-55. Tanggal 27 Maret 2020. Bapak Martinus Bana, ulang tahun ke-61. Opa Bernardus Josias Tumaho, ulang tahun ke-80. Anak Setiawati Jani, ulang tahun ke-22. Mama Marta Obije Serang, ulang tahun ke-57. Oma Margareta Masai Amtiran, ulang tahun ke-72. Anak Ari Cohen, ulang tahun ke-15. Ibu Mary Paijo Anabokai, ulang tahun ke-45. Anak Marisaka Tanesip, ulang tahun ke-4. Ibu Marni Lete, ulang tahun ke-26. Ibu Serli Amung Rambitan, ulang tahun ke-42. Anak Eleona Anjanik Riwu, ulang tahun ke-3. Tanggal 28 Maret 2020. Bapak Daniel Yohanes, ulang tahun ke-68. Anak Markiano Gabriel Lomi, ulang tahun ke-16. Anak Given Sumampo, ulang tahun ke-8. Anak Roy Felix Diru, ulang tahun ke-26. Bapak Domingus Tafui dan Ibu Stevi Yohanarea, ulang tahun nikah ke-3. Demikian penyampaian warta jemaat. Untuk perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Panggilan beribadah. 5 lilin Minggu Sengsara telah dinyalakan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di perayaan Minggu Sengsara yang kelima, kita mengingat segala jalan derita. Adakah kemuliaan dalam setiap derita? Karena itu, saudara-saudari yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dalam teguh dalam Tuhan.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ibadah Minggu Sengsara kelima dikuduskan hanya oleh Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai dan kasih Tuhan beserta kita semua. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, nats yang membimbing bagi kita saat ini di Minggu Kesengsaraan Kristus yang kelima ini adalah Kolose pada pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Duka cita salib datang setiap waktu, tetapi Dia yang kamu sembah sebagai Tuhan telah masuk dalam kengerian salib, supaya dalam jeritan salib kita yang lemah dituntun untuk menjadi kuat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, bukalah segenap hati kami dan percikanlah hikmat-Mu, supaya kami memahami bahwa di tengah-tengah himpitan salib, kuasa, penghiburan, dan pengharapan memudahkan kami melihat betapa sengsaranya Engkau.
namun berkemenangan dalam kesetiaan. Ampunilah kami yang tidak memahami makna dari setiap derita salib. Amin. Sekarang dengarkanlah berita anugerah. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala yang lama itu telah berlalu." Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita memasuki pujian bermazmur dari Mazmur 7 ayat 2-6 secara berbalas-balasan, dan saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat membacakan ayat yang ganjil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku, dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasan, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini hingga sore nanti juga kita akan baca bersama dari Matius pasal 27,
Matius pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Matius pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan perkenankan bagi kami. Kami masih boleh menikmati perayaan Minggu Sengsara yang kelima. Saat ini kami berteduh bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta yang berkenan untuk melayani kami lewat firman-Mu, kami mohon Tuhan berkati hamba-Mu. Kami semua yang sedang mempersiapkan hati kami, layakkanlah kami ya Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikan keteguhan iman kepada kami dalam pengharapan kepada Kristus, agar kami dimampukan untuk menghadapi hari-hari hidup yang masih Tuhan perkenankan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius 27, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan firman-Nya, kita memelihara di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Sidang jemaat yang terkasih, yang saat ini ada di rumah-rumah. Sebelum saya memulai khotbah pada pagi hari ini, di Minggu Sengsara Kristus yang kelima ini, marilah kita dengarkan lagu
yang dengannya saya meminta kepada kita semua untuk sesaat mengingat akan begitu banyaknya korban-korban dari COVID-19, baik yang meninggal, baik yang dirawat. Terutama kita berdoa bagi seluruh petugas medis, baik dokter, baik perawat, semua pihak yang berjuang dan mempertaruhkan hidup mereka demi keselamatan kita. Kita dengarkan lagu ini dan kita dapat bersama-sama di keluarga untuk merenungkannya. Ku lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini Ibu sedang lara merintih dan berdoa. Lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra-putrimu menggembirakan Ibu. Ibu, kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, sedang lara merintih dan berdoa. Menjaga harta pusaka
Jemaat Tuhan yang terkasih, kulihat Ibu Pertiwi memberikan sebuah semangat patriotisme pada diri kita semua sebagai sebuah bangsa yang sedang ada dalam sebuah keprihatinan. Hari ini, untuk pertama kali dalam sejarah Jemaat Kaisaria, bahkan hari ini, demi semangat menjaga empati kemanusiaan kita, dan sebagai sebuah bukti akta iman kita, kita menunda penghabisan gedung kebaktian yang telah dipersiapkan dengan jerih lelah dan perjuangan yang luar biasa. Hari ini karena iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Pemilik dan Kepala Gereja, kita meyakini bahwa Roh Allah tetap bekerja dalam kehidupan kita. Roh Allah tidak bisa dihentikan berkarya dalam perjalanan gereja Tuhan apapun kondisi yang sedang dihadapi. Creatura Spiritum Sanctum. Gereja ada karena karya Roh Kudus meyakinkan kita apapun situasi yang diperhadapkan pada gereja Tuhan, apapun situasi yang diperhadapkan kepada umat Kristiani oleh umat manusia pada umumnya, Roh Allah, Ia terus dapat bekerja untuk menyatakan kuasa pemeliharaannya bagi kita. Kulihat Ibu Pertiwi adalah sebuah ungkapan iman kita bahwa Roh Allah bekerja memelihara bangsa ini, keselamatan kita umat manusia. Sampai pada kemarin tanggal 21 pukul 16, 450 orang positif dinyatakan menderita COVID-19. 38 orang meninggal dunia. Dan dalam satu hari terjadi 81 orang yang terinfeksi virus positif COVID-19. Jemaat Tuhan yang pada hari ini berbakti, tetapi dengan cara kita berada di rumah-rumah kita masing-masing. Saya dengan sengaja mengambil pujian Kulihat Ibu Pertiwi, agar dengan itu kita diingatkan, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan, bahwa sampai detik ini, kita masih ada di bumi Indonesia yang kita cintai. Kita masih berada bersama sanak saudara, orang tua, opa oma, kakak adik, saudara kita dalam keadaan damai dan sejahtera. Karena di sisi yang lain ada tangis dan air mata, ada penderitaan, ada ketakutan terhadap penyebaran COVID-19 yang sangat mematikan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita hari ini di bawah tema besar sesal kemudian tiada berguna. Jika kita memperhatikan dengan seksama Injil Matius, pembacaan firman Tuhan yang mendahului pasal 17 ini menjelaskan bahwa Yudas telah menjual Yesus seharga 30 uang perak kepada para imam-imam kepala. Juga dijelaskan mendahului pasal ini, bukan hanya Yudas yang menjual Yesus kepada para imam-imam kepala. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, justru orang-orang yang terdekat dengannya, justru orang-orang yang makan sepiring dengannya, justru mereka yang sehari-hari bersama-sama dengan Yesus, mereka meninggalkan Yesus sendiri, ditangkap dan dianiaya, didera dan disiksa. Belum cukup penderitaan itu, saudara. Di dalam bacaan kita juga dijelaskan pada mendahului khususnya pasal 26. Petrus seorang murid
yang selalu tampil seakan-akan dialah orang pertama-tama yang akan membela Yesus. Justru Petruslah orang yang juga menyangkal Yesus untuk ketiga kali. Maka tergenapilah apa yang ditulis di dalam Matius pasal 26 pada ayat yang ke-34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh berat penderitaan Yesus. Ia dikhianati, ia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan ia disangkal oleh pengikutnya. Justru oleh orang-orang yang sangat dekat dengannya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hal kedua yang saya catat yang muncul dalam pembacaan ini adalah dijelaskan pada ayat yang ketiga bahwa ketika Yudas melihat bagaimana Yesus dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah Yudas. Jemaat Tuhan yang terkasih, penyesalan Yudas adalah penyesalan yang terjadi, dan jelas penyesalan ini sebagaimana tema yang sudah kita dengarkan tadi, sesal kemudian tiada berguna. Penyebab penyesalan Yudas jelas karena Yesus dihukum mati. Kita bisa mengandai-andai. Mungkin Yudas berpikir, Yesus hanya ingin disesah. Yesus mungkin hanya didera. Tetapi begitu dia tahu bahwa Yesus harus dihukum mati, maka pada saat itu menyesallah dia atas semua penyangkalan, atas segala pengkhianatan yang ia lakukan kepada Yesus. Yang kedua yang dapat kita catat dalam bacaan ini, dikatakan juga di sana bahwa dia menyesal. Mengapa ia menyesal? Karena Yudas menyerahkan orang yang tidak bersalah. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ia menyesal karena menyerahkan orang yang tidak bersalah. Pemawas saudara, tentulah penyesalan itu penyesalan yang sangat hakiki dalam diri Yudas. Penyesalan yang tak akan mungkin dapat ia lepaskan. Penyesalan oleh karena ia telah menyerahkan justru orang yang menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Pemahaman saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan masyarakat Yahudi, menyerahkan orang yang tidak bersalah memiliki konsekuensi yang besar. Karena mereka harus menyatakan keadilan dan kebenaran. Mereka tidak boleh membawa orang-orang benar kemudian menjatuhkan hukuman atas dosa yang tidak dilakukannya. Karena itulah Yudas menyesali perbuatannya. Apa ekspresi penyesalan yang Yudas ungkapkan? Firman Tuhan juga mencatat dengan sangat jelas. Ia melempar 30 uang perak yang diberikan imam kepala. Dan lebih tragis daripada itu, ia memilih jalan kematian. Ia pilih jalan kematian sebagai wujud dari penyesalannya. Menurut bacaan kita dinyatakan di sana, ia menggantung dirinya. Dan jika kita membaca kisah para rasul pasal pertama ayat 18 sampai 19,
Dikatakan Bapak Saudara dengan sangat lengkap. Demikian firman Tuhan. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah para rasul menceritakan dengan jauh lebih tragis kehidupan akhir dari seorang yang bernama Yudas. Jika Matius mencatat ia menggantung diri dengan cara yang sangat luar biasa, diceritakan dalam Kisah para Rasul, perutnya terburai, menunjukkan kondisi kematian yang sangat mengerikan. Sesal kemudian tidaklah berguna. Itulah yang terjadi dengan Yudas yang telah menyerahkan Yesus. Jalan kematian dia pilih. Jalan kematian menjadi bahagian dari kehidupannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana dengan tindakan imam-imam kepala dan tua-tua? Saya mencatat ada beberapa hal penting untuk kita ketahui. Tindakan imam-imam kepala dan tua-tua sesungguhnya mau menceritakan kepada kita tentang sebuah konspirasi kejahatan yang sangat keji. Sebuah konspirasi kejahatan yang terjadi di bait Allah yang seharusnya diberlakukan keadilan dan kebenaran. Sebuah konspirasi dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai imam-imam kepala di dalam bait Allah. Konspirasi yang menghancurkan sesungguhnya hakikat dari kesucian yang ada, yang harus mereka junjung tinggi ketika mereka berada di dalam sebuah bait Allah, tempat di mana Allah bertakhta. Justru di tempat itulah konspirasi kejahatan ditempatkan dan dimunculkan dan dilaksanakan oleh para imam ini. Saya juga mencatat tindakan-tindakan para imam itu mau menjelaskan kepada kita tentang kesewenang-wenangan pemimpin agama. Dalam kesewenangan-wenangan itu mereka tidak peduli tentang arti kehidupan. Mereka tidak pro pada kehidupan, tapi memilih jalan kematian sepanjang mereka mampu menegakkan kekuasaan dan kewibawaan mereka. Sebuah peristiwa yang sangat tragis. Sebuah peristiwa yang tentunya sangat menyakitkan ketika kita melihat dan menyaksikannya. Dan lebih daripada itu saya juga mencatat saudara sidang jemaat yang saat ini berada di rumah-rumah. Para imam ini sesungguhnya menunjukkan kemunafikan dan kelicikan mereka. Kemunafikan itu dinyatakan dengan cara bagaimana mereka tidak mau menerima kembali 30 uang perak yang diberikan kepada Yudas. Tentulah 30 uang perak itu berasal dari bait Allah yang seharusnya dipergunakan untuk dan bagi pelayanan di bait Allah. Tetapi 30 uang perak itu justru dipergunakan untuk membangun konspirasi dan bahkan bersama Yudas merancang sebuah kejahatan kemanusiaan dengan cara menjebak Yesus Kristus. Jika disebut dengan kelicikan, betapa luar biasanya para imam ini. Mereka tidak mau menerima kembali uang itu dan mereka menyebut sebagai uang darah. Dan sebagai gantinya saudara sidang jemaat, mereka membeli sebuah tanah agar menarik simpati banyak orang, terutama orang-orang asing. Mereka memberi tanah agar di tanah itu kelak akan dimakamkan mereka.
sebuah kemunafikan, sebuah kelicikan terjadi di dalam sebuah kehidupan, terutama tindakan dari para imam-imam itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini tentu membuat kita menjadi miris. Bagaimana mungkin sebuah bait Allah, tempat di mana kebenaran, keadilan dan kekudusan, tetapi justru di situ terjadi orang-orang yang tidak pro pada kehidupan, yang tidak peduli pada kehidupan manusia, bahkan berniat untuk mengambil kehidupan itu yang bukan haknya, mengakhiri hidup seseorang. Dalam hal ini adalah Yesus yang tidak bersalah hanya karena ketakutan, hanya karena mereka tidak mau kewibawaan mereka, kemudian terlecehkan karena kemakuasaan Yesus yang membawa begitu banyak peristiwa yang memberikan kejutan-kejutan dalam kehidupan masyarakat pada waktu lalu. Sidang jemaat umat Kristiani, khususnya para pendengar Mitra Cafe yang terkasih dalam Tuhan. Pembacaan ini menyadarkan kita bahwa peristiwa kesengsaraan Yesus ternyata adalah peristiwa yang juga di dalamnya kita bisa melihat sebuah drama kehidupan manusia yang penuh dengan keangkuhan. Drama kehidupan manusia yang tidak peduli pada kehidupan manusia lainnya. Drama kehidupan manusia yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan kelicikan, dan tidak peduli pada jalan yang diambil. Sepanjang itu memberikan keuntungan pada diri sendiri, sepanjang itu membawa sebuah kemenangan untuk dan bagi diri sendiri, bahkan dengan menghancurkan orang lain. Sungguh menyedihkan apa yang dapat kita lihat dari cerita di balik kesengsaraan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita di dalam sebuah kesatuan umat manusia, dalam sebuah empati kemanusiaan kita gereja terpanggil untuk merawat kemanusiaan dan kehidupan semesta di tengah-tengah wabah virus corona atau COVID-19 yang dalam penyebarannya begitu mematikan. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika para imam kepala, tua-tua bersama dengan Yudas, mereka membuat sebuah konspirasi untuk mengakhiri kehidupan. Maka pada hari ini kita diingatkan agar gereja jangan terjebak dalam lingkaran seperti itu. Dalam konteks di mana kita sedang bergumul dengan penyebaran virus COVID-19. Hari ini saya mau menyatakan kepada kita semua, gereja Tuhan harus menyatakan hadir sebagai gereja yang akan merawat kemanusiaan dan kehidupan semesta. Gereja harus tampil untuk melindungi kehidupan umat dari kedahsyatan dan kekejaman virus corona ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang tadi malam saya membuka YouTube, membuka berbagai-bagai media sosial. Banyak para petugas medis memohon kepada semua masyarakat untuk mereka tinggal di rumah. Sebab mereka sedang mempertaruhkan hidup dengan merawat para korban dari COVID-19 ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa
jika jemaat Kaisaria BTN Kolhua, jika jemaat-jemaat gemit lainnya, dan semua denominasi, semua umat Kristen memutuskan untuk melakukan ibadah dan mengajak jemaat beribadah di rumah-rumah, saya percaya ini kita letakkan dalam semangat bagaimana kita mewujudkan empati kemanusiaan kita terhadap Ibu Pertiwi yang sangat kita cintai ini. Nyanyian tadi mengingatkan kita untuk dengan sungguh-sungguh bersama pemerintah, baik pusat maupun daerah, berjuang bergandengan tangan, memutus mata rantai akan penyebaran COVID-19 ini. Gereja justru akan dianggap bersalah bila gereja tidak melindungi kaum rentan dari ancaman kekejaman virus yang sedang mengganas ini. Justru gereja akan menjadi salah dalam pemberitaan, dalam karya misinya, jika ia tidak peduli dengan empati kemanusiaan yang sedang terjadi. Sebagaimana para imam dan orang ahli-ahli, imam-imam kepala dan tua-tua yang tidak peduli pada kehidupan dan bahkan memilih jalan kematian. Saatnya bagi kita sekarang, saatnya bagi kita saudara untuk hadir sebagai gereja yang memerawat kemanusiaan dan kehidupan semesta ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya mau meyakinkan bagi kita semua yang beribadah di rumah hari ini. Saya mau meyakinkan bagi papa mama yang sedang bergumul di rumah-rumah hari ini. Saya mau meyakinkan papa mama yang sedang berpegangan tangan dalam doa dan kasih dan cinta. Bahkan menyebutkan nama-nama dari orang-orang yang kita cintai. Bahkan setiap mereka yang sedang dalam bergumul menghadapi virus corona ini. Saya memiliki sebuah keyakinan. Apa yang saya katakan pada awal dalam kebaktian tadi. Creatura Spiritum Sanctum. Gereja ada karena karya Roh Kudus yang menciptakannya. Roh Kudus Allah adalah Roh Kudus yang akan terus memelihara gerejanya. Ia maha hadir, ia maha tahu. Karena itu, seluruh ibadah-ibadah yang terjadi di rumah hari ini, sekalipun hari ini saya bersama rekan-rekan presbiter lainnya ada di gedung kebaktian ini, kami hanya melihat kursi-kursi yang kosong. Tetapi kami yakin dan percaya kursi-kursi ini adalah saksi-saksi kehidupan. Bagaimana gereja Kaisaria, bagaimana jemaat semua, kita adalah orang-orang yang mau merawat kemanusiaan dan kehidupan itu. Dan inilah bukti bagaimana kita percaya bahwa Creatura Spiritum Sanctum, Roh Kudus Allah bekerja memelihara gerejanya. Roh Kudus Allah hadir dalam persekutuan kita. Tidak ada jarak apapun, tidak ada tembok apapun, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi karya Roh Kudus gereja. Gereja ini bisa saja musnah, gereja ini bisa saja akan hilang. Tetapi gereja yang sesungguhnya, kita yang bersekutu, kita yang bersaksi, akan terpelihara dalam karya Roh Kudus Allah. Saudara, ingatlah, di tengah-tengah kepenatan penderitaan, di tengah-tengah Yesus mempersiapkan menghadapi maut itu, Ia mengambil waktu untuk menyendiri. Ia mengambil waktu untuk menyendiri sendiri di tengah kegelapan malam yang sunyi. Dengan lutut yang tertunduk, Dia menghadap Sang Bapa dalam kesendirian dan kesunyian malam itu. Ia berteriak kepada Bapanya, "Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendak Bapalah yang terjadi."
Di dalam kesendirian dan keheningan itu, Yesus berjumpa bersama Sang Bapa. Dia berjumpa dengan kemahakuasaan Sang Bapa. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Sang Bapa, pemilik kehidupan yang sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah kesempatan yang terbaik bagi kita. Jika Yesus saja mengambil keputusan untuk menyendiri, untuk mencari saat keheningan, untuk mencari dalam sebuah ketenangan batin, maka biarlah ibadah-ibadah kita di rumah hari ini adalah ibadah-ibadah di mana kita memperkuat dan memperkokoh pengakuan iman kita. Bahwa kehidupan gereja ini, terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terpelihara karena karya Roh Kudus Allah. Dia Allah Maha Hadir, Dia Allah Maha Kuasa, Ia Allah Maha Tahu. Dia mengerti pergumulan kita. Ia menampung di kirbatnya air mata bumi pertiwi ini. Bahkan air mata kita semua. Saudara sidang jemaat yang berada di rumah, para mitra kafe yang terkasih. Yakinlah bahwa Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Yakinlah, percayalah bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita. Gereja perdana, ketika mereka berhadapan dengan penganiayaan yang sangat mengerikan oleh pemerintahan Romawi, mereka masuk ke oikos-oikos, ke rumah-rumah. Setiap keluarga beribadah, papa, mama, anak-anak beribadah. Mereka saling menguatkan di rumah, di oikos itu. Ketika mereka merasa perlu untuk beribadah, mereka mencari sebuah tempat. Umat Kristiani bagaikan melakukan sebuah gerakan bawah tanah. Mereka memuji Allah. Mereka memazmurkan nama Allah. Karena mereka yakin Allah mendengarkan puji-pujian mereka. Pak Mama, saudara, banyak rujukan yang dapat kita ambil untuk menjelaskan hal ini. Karena itu, saya mengundang kepada seluruh jemaat, marilah kita menyatukan hati. Marilah kita menyatukan pengharapan kita. Marilah kita berdoa agar iman kita benar-benar terarah kepada Kristus dengan otoritas dan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan, jangan pernah ragukan. Sekali lagi, jangan ragukan pemeliharaan Allah bagi kehidupan kita. Beriman juga harus dinyatakan dalam hikmat yang Tuhan berikan dalam konteks COVID-19 ini. Menjadi gereja yang menyatakan siap untuk merawat kemanusiaan. Menjadi gereja yang siap untuk merawat kehidupan. Menjadi gereja yang siap. Karena kita sudah diberkati, kita harus menjadi berkat. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepadanya. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi kita untuk hidup dalam pengakuan kepadanya. Hari ini firman-Nya mengajarkan kita melalui Yudas dan para imam. Jadilah orang-orang yang tetap berpegang teguh pada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat yang berada di rumah,
kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Sebagai persekutuan gereja yang percaya kepada Allah Tritunggal, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah disampaikan melalui surat majelis jemaat, kita yang melakukan ibadah kita di rumah-rumah, marilah kita menyatakan syukur dan memberikan persembahan dengan mengingat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ayub pasal 5 ayat yang ke-11. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan yang sedang beribadah di rumah-rumah, silakan memasukkan persembahan dalam amplop yang sudah disediakan dan ditulis tanggal hari ini, dan kemudian nanti dibawakan di gereja pada waktu yang nanti ditentukan. Mari kita membawa persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, di hari yang kudus ini umat-Mu datang dengan ucapan syukur yang tiada hentinya, karena Tuhan baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Di tengah keadaan apapun, Tuhan senantiasa menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang walaupun kami sebagai umat-Mu beribadah di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, tetapi dengan penuh sukacita kami mau memberikan persembahan syukur kami, persembahan natsar dan perpuluhan kami serta persembahan pembangunan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu berkatilah ya Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang berguna dalam pekerjaan Tuhan dan dalam kehidupan kami. Dan terlebih Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa mempersembahkan hidup kami, waktu kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita lanjutkan dengan ayat yang kedua untuk mengiringi persembahan. Biar badai menyerang dan seterusnya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang telah mempersiapkan persembahan baik rutin maupun pembangunan, dipersilakan untuk nanti dapat membawanya ke gereja dan dimasukkan ke tempat yang akan disiapkan di gedung kebaktian kita pada setiap waktu, sehingga pemama dapat membawa persembahan yang dimasukkan ke dalam envelope. Sekarang marilah kita berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengundang kita untuk sungguh-sungguh menyatukan hati kita. Saya mengundang kita semua untuk bersungguh-sungguh menyatukan pengharapan kita, menyatukan kekuatan kita. Karena doa orang benar memiliki kuasa sebagaimana Allah memberikannya kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan, kami merasakan betapa dahsyat kasih Tuhan. Pada hari ini kami meyakini betapa dahsyat karya Roh-Mu yang bekerja. Ternyata kami bisa beribadah sekalipun kami ada dalam berbagai situasi dan kondisi seperti ini. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi kami untuk memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalangi kami. Sekalipun kami berada di rumah-rumah, kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Bagi kami yang berada di gedung kebaktian, kami juga percaya Roh Allah ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau Allah Maha Hadir, Engkau Allah Maha Tahu, Engkau Allah Maha Kuasa. Di dalam kesatuan, di dalam pengharapan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan pemerintah pusat sampai daerah yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melawan penyebaran virus COVID-19 ini. Kami sadar benar akan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Begitu banyak mereka yang telah menjadi korban dari keganasan virus ini. Kami berdoa bagi para keluarga yang berduka karena peristiwa ini. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan. Bagi mereka yang berada dan sementara dirawat, Tuhan, berikanlah mereka pengharapan dan kuasa pemulihan itu. Kami berdoa bagi para dokter dan perawat yang mempertaruhkan hidup mereka untuk dan bagi keselamatan para pasien yang dilayani. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan selamatkanlah mereka. Kami berdoa untuk semua orang yang dengan sungguh-sungguh berjuang untuk menghentikan COVID-19 dalam penyebarannya ini. Tuhan, lindungilah mereka. Kami berdoa untuk semua warga masyarakat yang peduli untuk menjaga lingkungan, menjaga kesehatan pribadi. Dan juga ya Tuhan, dalam kehidupan kemasyarakatan, berkatilah mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan tetap boleh menyertai akan kami semua. Bapa, kami berdoa, biarlah penyebaran virus COVID ini, ketika kami memutuskan untuk beribadah di rumah-rumah, bahkan selama 14 hari ke depan, semua masyarakat kami benar-benar peduli untuk menghentikan penyebaran ini. Karena itu Tuhan, berkatilah.
Biarlah waktu yang ada ini menjadi waktu yang paling berkualitas untuk setiap keluarga memulihkan relasi kehidupan mereka di hadapan Allah dan sesama. Biarlah 14 hari inilah hari-hari yang berkualitas untuk mereka membangun dan memperkokoh iman kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan yang sejati. Ya Allah Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa hari ini, khususnya bagi panitia penabisan, panitia Rayon 6. Tuhan berkatilah mereka semua. Ketika kami memutuskan menunda semua kegiatan penabisan, biarlah Tuhan segala kesiapan panitia tetaplah Tuhan berkati. Kami percaya dengan hikmat dan tuntunan yang Bapa berikan bagi kami. Kami percaya kami akan melakukan semuanya ini dalam sukacita persekutuan kami. Berkatilah panitia yang terus bekerja untuk menyelesaikan apa yang dipercayakan kepada mereka. BPP dan semua presbiter dan seluruh jemaat, Tuhan satukanlah hati kami. Sebab dalam kesatuan itulah kami semakin menyadari betapa baik Tuhan dalam persekutuan dan persaudaraan kami. Saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, bagi setiap mereka yang berulang tahun, Tuhan berkati dalam setiap perpanjangan usia, bahkan dalam pernikahan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan menolong agar mereka juga mendapatkan kuasa pemulihan itu. Tuhan, kami juga datang kepadamu. Kami tetap meminta pertolongan dan pemeliharaan-Mu, agar sepanjang hari-hari ke depan ini, dalam rahmat dan kasih dan cinta-Mu, kami berdoa kepada organisasi WHO. Kami berdoa kepada semua bangsa-bangsa yang sedang berjuang menemukan virus untuk mengatasi corona. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berjuang untuk menemukan obat-obat yang dapat mencegah bahkan mengobati akan virus COVID ini. Biarlah Tuhan dalam kesatuan kami sebagai umat manusia, di dalam pengutusan dan kehendak Allah untuk merawat kehidupan ini, kami berdoa bagi mereka yang saat ini berada di lab-lab, yang sedang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menemukan akan vaksin yang dapat mengatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Dan akhirnya Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang bergumul dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam berbagai-bagai pekerjaan, dalam berbagai-bagai profesi, Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan memberkati mereka. Inilah doa dan permohonan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat, siapa yang hendak mengikut Tuhan, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ia seperti seorang anak yang dididik dalam derita dan akan melihat sukacita di masa depan. Berbagilah derita, sebab Tuhan mengutusmu untuk menyembuhkan kehidupan. Hati dan
terimalah sekarang berkat daripada Tuhan. Tuhan yang menderita bagi kamu adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kamu, sehingga kamu beroleh anugerah keselamatan kekal. Dan dalam anugerah salib kudus, kamu diperkaya dengan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.